berpikir positif dan selalu berhusnuzon. Ini yang harus kita lakukan. Ketika kita sholat lalu kita terpisah, maka di dalam diri kita menganggap orang yang ada di samping kiri kanan kita dia membawa penyakit. Ini adalah satu sikap suuzon yang dikembangkan dari awal munculnya wabah. Maka ketika kita sholat, banyak orang yang tidak mau merapatkan barisan. Kenapa? Karena takut di sampingnya orang itu membawa penyakit buat dirinya. Sikap suuzon dimunculkan, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan dari sifat-sifat berburuk sangka, karena sebagian besar dari berburuk sangka itu adalah dosa. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fadlafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan semua bentuk larangan darinya. Mempertinggi frekuensi iman, meningkatkan kualitas amal, dan kita hiasi hidup kita ini dengan akhlakul karimah, di mana dengan itu semua kita akan menjadi manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah lewat 1 tahun lamanya kita berada dalam satu kondisi di mana wabah yang sekarang sedang melanda sangat luar biasa mengganggu kita sebagai umat Islam. Keimanan kita diporak-porandakan oleh rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Persatuan kita pun demikian. Rasa-rasanya persatuan kita pun akan terasa berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Oleh karenanya, menghadapi hal yang semacam ini
ada beberapa tips yang akan khatib sampaikan untuk sama-sama kita renungkan agar kembali persatuan dan kesatuan kita sebagai umat Islam kembali bersemi dan bisa kita rasakan seperti apa yang pernah kita rasakan di tahun-tahun yang lalu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tingkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendekatkan diri lebih banyak kepadanya melalui ibadah dan berdoa. Keyakinan inilah yang hampir setahun lebih terganggu. Rasa takut yang sangat luar biasa. Dan memang ujian yang Allah berikan kepada umat ini yang pertama adalah rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kami akan menguji kalian, kata Allah, dengan perasaan takut, baru kelaparan, baru kemudian kematian dan lain sebagainya. Rupanya ketakutan inilah yang terjadi sekarang ini sehingga banyak orang-orang yang panik. Apalagi ketika jumlah yang sakit ditayangkan, orang yang meninggal dihitung, sehingga terlihat begitu banyak. Padahal semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah? Karena wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita mulai kembali. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Ya Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengijabah apa yang mereka minta. Sekarang ini pendekatan untuk menghilangkan atau menjauhkan diri dari wabah ini hanya berdasarkan akal semata. Kita tidak diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya pemerintah kita lewat orang nomor 1, presiden kita, mengumumkan kepada seluruh khalayak ramai, umat Islam kembali kepada masjid, yang lainnya kembali ke tempat ibadahnya masing-masing, bukan untuk meninggalkan tempat ibadah. Bahkan sekarang ini pun sholat kita seolah-olah dipisah-pisah, padahal orang yang masuk ke dalam masjid adalah orang yang sehat. Kalau dia merasa sakit, untuk sholat di rumah. Dulu Abdurrahman Ad-Dibai dalam Maulid Dibaknya, ketika menceritakan seorang Atta yang belajar kitab Taurat, dan Atta ketika belajar kitab Taurat kepada ayahnya, ada satu bab yang tidak diajarkan kepada beliau. Kemudian ketika bapaknya meninggal dunia, apa yang dimasukkan ke dalam kotak dari kitab Taurat itu, satu bab, satu pasal, lalu dibuka oleh Atta, yang isinya adalah bahwa nanti di akhir zaman akan hadir seorang nabi yang lahirnya di Makkah, hijrahnya ke Madinah. Singkat cerita, di situ dikatakan yasufuna fis salati kasufufihim fil qital. Di dalam Taurat sudah dijelaskan bahwa barisan umat Nabi Muhammad ketika melaksanakan sholat
itu seperti barisan yang begitu rapat orang dalam peperangan. Taurat yang bertahun-tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hadir telah menerangkan tata cara sholat umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, sekarang ini mari kita bersatu. Kalau kita merasa sakit, silahkan sholat di rumah. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ganjaran pahala yang banyak, silahkan datang untuk sholat berjamaah. Karena keberkahan itu ada dalam berjamaah. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak kita baca Al-Quran. Jangan Al-Quran hanya sebagai pajangan. Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan kepada kita, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh, bukan sebagai pajangan. Jadi kalau kita merasa sakit, maka kita ambil Al-Quran, kita bermunajat, kita berdoa selesai membaca Al-Quran. Masaru Emoto ketika menemukan bahwa doa yang dibacakan melalui wasilah air yang ada di hadapannya mampu membuat sebuah molekul-molekul indah. Ketika air itu dibacakan doa, ketika air itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, seorang yang bukan beragama Islam telah melakukan sebuah penelitian yang sangat luar biasa, bahwasanya ketika seseorang itu membaca Al-Quran atau membaca kalimat-kalimat yang baik, di hadapannya ada air, maka air itu ketika diminum oleh orang tersebut atau oleh orang lain, dia mampu berinteraksi dengan dirinya. Maka tidak heran ketika orang-orang dulu, orang-orang tua kita, kakek kita dulu, sebelum mereka ke rumah sakit, ada orang yang sakit, ambil segelas air, dia bacakan suratul Fatihah, dia tiupkan ke atasnya, lalu diminumkan kepada orang yang sakit. Kenapa? Karena air itu ada interaksi antara ayat-ayat Allah dengan air yang mampu membuat interaksi baik di dalam tubuh manusia. Maka ketika kita membaca Al-Quran pun kita minta kepada Allah dengan suara yang keras, agar kuping kita bisa mendengar, agar anggota badan kita bisa bergerak ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Pantas kalau Allah bilang, kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh. Yang terjadi adalah di saat-saat seperti ini banyak umat-umat Islam yang meninggalkan Al-Quran. Padahal cara menaikkan imun yang terbaik adalah ketika kita membuka Al-Quran dan membacanya. Yang ketiga, banyak-banyak kita berzikir. Orang kalau dia berzikir, maka hatinya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan banyak-banyak kita berzikir, ingat kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Dan yang terakhir, berpikir positif dan jangan suudzon. Berpikir positif dan selalu berhusnuzon. Ini yang harus kita lakukan. Ketika kita sholat lalu kita terpisah, maka di dalam diri kita menganggap orang yang ada di samping kiri kanan kita, dia membawa penyakit. Ini adalah satu sikap suudzon yang dikembangkan dari awal munculnya wabah. Maka ketika kita sholat, banyak orang yang tidak mau merapatkan barisan. Kenapa? Karena takut di sampingnya orang itu membawa penyakit buat dirinya. Ketika orang pulang kampung, apa bahasanya? Jangan memberikan penyakit kepada orang tuamu. Sikap suudzon dimunculkan, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun.
Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan dari sifat-sifat berburuk sangka, karena sebagian besar dari berburuk sangka itu adalah dosa. Bagaimana kita tidak tersinggung ketika ada orang di samping kiri kanan kita mengatakan padahal kita sehat, jangan dekat karena orang-orang itu membawa penyakit. Makanya nanti ketika kita sholat berjamaah dimanapun kita berada, ketika imam mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis sholah, luruskan, rapatkan barisan karena untuk kesempurnaan sholat, maka di situ hilangkan suudzon kepada orang lain. Kalau saudara sekali lagi merasa sakit, merasa membawa penyakit bagi orang lain, silahkan untuk sholat di rumah, karena masjid ini adalah tempat yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita bahagia, membuat kita sehat, sebagaimana kita berhusnuzon kepada Allah. Karena Allah pernah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku ini tergantung dari prasangka hamba kepadaku. Jadi ketika kita berprasangka kepada Allah, Allah akan melindungi kita, maka kita akan terlindungi. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, Allah tidak akan memberikan penyakit kepada kita, maka Allah tidak akan memberikan penyakit kepada kita. Sekali lagi, nilai keyakinan kita kepada Allah itu yang harus kita tingkatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah senantiasa melindungi iman Islam kita, memberikan kita kesehatan yang sempurna sehingga kita bisa beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadhara udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waradu 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qada bihaqqi wa kanu bihi 'adilun. Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansari ashabi nabika ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولا ذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة